Hey bro, Gava dari Gadget Talk. Kali ini gue mau bahas smartphone terbaru dari Oppo yang menurut gue ini adalah smartphone terbaik yang pernah Oppo buat. Well, at least sampai Oppo Find Z rilis ya. HP-nya adalah Oppo Reno 10X Zoom. HP ini menurut gue lumayan bahaya nih, karena dengan HP ini gue sampai gak betah sama HP gue yang udah gue jadiin sebagai daily driver. Tapi ada satu sektor nih yang gak gue suka dari Reno 10X Zoom ini. Sektor apa itu? Well, ini dia video first impression gue tentang Oppo Reno 10X Zoom. Tonton sampai habis, jangan di skip and first, let's see what's inside the box. Kalau kalian baru di channel ini dan suka banget dengan gadget, kalian ada di jalan yang benar. Langsung aja klik tombol subscribe biar gak ketinggalan video terbaru dan yang paling penting untuk support channel ini biar makin berkembang. Oke, ini dia box dari Reno 10X Zoom. Boxnya udah beda banget dari produk Oppo sebelumnya. Di dalamnya ada manual book dan kartu garansi, si Reno dengan warna jet black, kepala charger VOOC 3.0, USB Type-C, headset premium dengan tipe Type-C plus spare ear tips, dan SIM tray ejector. Well, aksesoris yang udah dapat dari dalam box lumayan menyita perhatian gua nih bro, apalagi case-nya nih. Desainnya simple, teksturnya enak di tangan, dalamnya juga ada kayak kain gitu biar HP gak lecet, dan tombolnya juga clicky. Chargernya agak beda nih dari chargernya F11 Pro. Sama-sama support VOOC 3.0 sih, tapi si Reno chargernya nggak selebar F11 Pro. Tapi bagus sih, jadi nggak bakal tempat. Nah, kalau headsetnya bagus nih, walaupun gratisan, kualitas audionya bagus. Udah bahas aksesorisnya, let's move ke pemeran utamanya. Pertama kali pegang Oppo Reno 10X Zoom ini, gua langsung merasa ini HP premium banget. Bodinya berbahan kaca berlapis Gorilla Glass dan ada sisi melengkungnya juga yang buat feel di genggaman semakin nyaman. Nah, pas gua lihat desain kameranya, gua langsung suka nih bro. Tiga kameranya disusun ke bawah dan gak ada bumpnya sama sekali. Di bawahnya ada bulutan kecil yang dinamai O-dot. Gak bisa ditekan karena bukan tombol dan gak bisa di scrolling juga. Karena fungsinya untuk ngejagain si Reno biar gak gampang tergores pas kita taruh di lantai atau di meja. Di bawahnya ada logo Oppo dan desain by Oppo yang dipertegas dengan list warna hitam yang lebih pekat. Di sebelah kanan ada power button dengan list hijau yang nangkring sendirian. Di sebelah kiri ada volume button dan di bagian bawah ada dua slot SIM card, mic, micro USB Type-C, dan speaker. Speaker yang satunya lagi ada di atas layar ya. Overall untuk desain bodi belakang menurut selera gua udah bagus banget dan gitu juga dengan desain bagian depannya. Layarnya ini udah full banget bro. Udah gak ada notch lagi, border atas kanan kiri juga udah tipis banget. Border di bagian bawah nggak setipis bagian atas sih, tapi udah termasuk tipis banget. By the way, layarnya bisa selega ini karena berscreen rasio 93,1% dan kamera selfie-nya ada di atas. Dan lihat deh, kameranya nongol. Anti mainstream banget kan? Teknologi kamera nongol kayak gini dinamain Oppo dengan sebutan Pivot Rising Camera. Well, pas awal-awal lihat desain kamera kayak gini, gua ngerasa aneh ya. Dan pas gua pegang sendiri, kok kayaknya fine-fine aja. Menurut gua ini jadi nilai plus sih, soalnya bisa masukin flash untuk kamera depan dan belakang. Dan Oppo juga bilang dengan desain kayak gini kita bisa dapetin angle yang lebih baik pas kita lagi foto selfie. Oke, balik masalah layar. Walaupun masih beresolusi Full HD Plus bukan Quad HD, tapi gua berasa layarnya ini udah oke banget. Apalagi karena udah pakai layar AMOLED, jadi warna hitamnya itu udah pekat banget bro. Makanya gue pede banget nih pakein wallpaper warna hitam, bisa sekalian ngemat baterai juga kan. Karena layarnya udah AMOLED, jadi udah bisa fingerprint display dong. Performa fingerprint displaynya juga ngebut. Kalau bosan, animasi fingerprintnya bisa kita ganti sesuai selera. Nah, layarnya berukuran 6,6 inch yang lumayan gede di tangan gua. Dipakai nonton dan main game sih enak banget, tapi buat yang bertangan kecil mungkin bisa jadi deal breaker buat kalian nih. Apalagi si Reno beratnya 215 gram. Untuk ukuran HP itu lumayan berat bro. Tapi kalau udah biasa pegang HP zaman sekarang sih, ya no problem lah. Layarnya juga udah berlapis Corning Gorilla Glass 6 plus screen protector yang udah terpasang sejak pertama kali beli. Tapi ada PR nih bro, screen protectornya Oppo nih gampang baret nih. Jadi misalkan kalian yang udah beli ataupun mau beli, gua saranin langsung beli aja tempered glass yang emang cocok untuk Reno 10X Zoom. Ngomong-ngomong nama HP ini kan Reno 10X Zoom, berarti Oppo ngandelin kameranya dong. Kalau dilihat dari spesifik kameranya sih oke banget. Kamera utamanya 48 megapiksel f1.7 dengan sensor Sony IMX586, lensa tele 13 megapiksel f3.0 dan lensa wide 8 megapiksel f2.2.
Fitur di kameranya juga ada banyak, ada portrait mode, HDR, dazzle color untuk dapetin warna yang lebih natural, night mode, panorama, mode expert alias mode manual, dan sisanya lihat sendiri aja lah ya. Nah, kalau masalah zoom, HP ini bisa zoom sampai 60 kali, walaupun cuma hasil cropping software aja. Jadi zoom dari 1 sampai 5 kali itu optical, dan selebihnya itu optical plus digital. Well, yang gua rasain sih hasil foto dari lensa wide sampai zoom 6 kali itu masih bagus bro. Tapi pas udah di zoom lebih dari 6 kali, detail yang didapat lumayan berkurang. For your information, hasil foto ini nggak ada yang gue edit ya. Jadi kalian bisa nilai sendiri secara objektif dan gue nggak bisa bagus-bagusin sih HP-nya. Jadi kalian bisa nilai hasil kameranya itu benar-benar bagus atau enggak. Hasil kameranya bagus banget nih bro. Dynamic range-nya oke, detail yang oke, dan warna yang juga natural. Asalkan dazzle color-nya dimatiin ya. Kamera belakangnya juga bisa ngerekam video sampai 4K 60 fps. Tapi gua cuma tes di Full HD aja, soalnya kan video Gadget Talk semuanya Full HD. So, ini dia contoh perekaman kamera belakang menggunakan kamera Oppo Reno dan X zoom dengan resolusi 1080p 60 fps. Gue mau tes di akuarium gini. Sedap. Iya. Ini ada udang nih. Ini tersangka kalau ikan banyak mati nih, dia yang banyak makanin. Jahat kau udang. Kamera depannya juga oke nih, walaupun nggak pakai embel-embel selfie expert lagi, tapi Oppo is still Oppo man. 16 megapiksel f2.0 bisa ngasilin selfie yang bagus, detail yang oke dan natural bro. Gak kayak dulu pori-pori sampai ngilang. Lihat nih hasilnya, pori-pori dan komedo gua sampai kelihatan nih. So, ini dia contoh perekaman kamera depan menggunakan Oppo Reno 10X dengan resolusi 1080p. Nih, ada yang karaokean bukan gue ya, ini kakek gue lagi karaokean. Lagu lama lagi cuy. Gue mau tes gimana stabilizernya bekerja atau enggak. By the way, ini cuma mentok 1080p, frame rate-nya juga cuma 30 fps. Tapi untuk kamera depan lumayan lah. Oh, gue lihat sih lumayan lah stabil, gak terlalu stabil banget. Tapi ya, gue bakal tes nanti karena ini gue baru pakai sehari lah. Ya, komen ya bagus atau enggak. Hasil kamera yang bagus juga disokong sama SoC yang bagus juga nih bro. Reno 10X Zoom ini udah pakai Snapdragon 855, GPU Adreno 640, RAM 8GB dan storage 256GB yang masih bisa ditambahin microSD lagi kalau kurang. Kalau kurang ya, gua aja 64GB itu masih cukup banget loh bro. Ya kalau kalian bisa jadi beda-beda ya. Skor Antutu yang didapat bisa sampai 359.000. Jadi untuk masalah performa udah nggak perlu diraguin lagi lah. Multitaskingnya sih aman banget, gaming juga gitu. AOV bisa mentok 60 fps, sedangkan PUBG Mobile bisa di set smooth extreme atau ultra HDR. So far pas gua mainin PUBG sih berasa smooth banget, tapi kalau misalkan penasaran sama performa gamingnya gimana, tulis aja di kolom komentar game apa aja yang perlu gua tes untuk video gaming Oppo Reno 10X ini. Ntar gua bakal buatin video khusus gaming doang ya. Nah kalau masalah software, Mas Bro dan Mbak Bro tuh pasti udah pada tahu lah ya. Gua tuh lebih suka yang lebih ke stok Android gitu, dan kalau OS ini nggak kayak gitu bro.
Ya walaupun gitu, kalau ROG S ada sisi baiknya juga sih. Fiturnya banyak banget. So far gua pakai stabil dan sekarang udah ada app drawernya juga. Launcher bawaannya juga masih bisa dikustomisasi walaupun gak sebebas Nova ataupun Hyper Launcher ya. By the way, Reno 10X Zoom ini udah pakai ColorOS berbasis Android Pie. Sensor-sensor di Reno 10X Zoom juga udah lengkap nih bro, dan ada NFC-nya juga. Untuk audio juga udah oke nih bro, karena udah stereo speaker, plus udah support high-res audio Dolby Atmos. Ini dia contoh kualitas audio di Reno 10X Zoom. Dan hal terakhir nih yang gua suka dari Reno 10X Zoom ini, baterainya ini berkapasitas 4065 mAh dan udah support VOOC 3.0. Jadi untuk charge HP ini dari 0 sampai 100% cuma butuh 80 menit doang. Well, mungkin segitu aja ya first impression gua untuk Reno 10X Zoom ini. Kesan pertama gua sih, gua suka banget sama HP ini. Desain keren, cek. Layar udah AMOLED, cek. Performa ngebut banget, cek. Kamera bagus, cek. Baterai gede, cek. Dan syarat wajib sebagian orang juga ada nih, udah USB Type-C dan NFC. Cek. So far sih ini udah oke banget ya, tapi di harga 12.999.000, apakah worth it untuk dibeli? Gua nggak bisa jawab sekarang sih karena gua baru pakai HP ini selama lebih dari 2 hari. So tungguin aja di video reviewnya. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Like kalau suka dengan video ini, komen aja kalau misalkan ada pertanyaan, dan jangan lupa buat klik tombol subscribe. Karena subscribe kalian tuh support banget biar channel ini makin berkembang. Gua Farid, bye.